saja kali ya, khususnya ke EPU mungkin. Jadi hari ini kalau nggak salah diundang juga ada Hokkaido University. Kami terima kasih sekali nih sekolah tetap masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mensosialisasikan universitas kami di IC ini. Dan hubungan kami dengan IC ini sudah sangat lama sekali. Jadi mudah-mudahan hubungan ini terus berjalan dengan baik sampai nanti-nantinya. Dan adik-adik yang ke EPU juga cukup banyak yang adik-adik dari IC mungkin dari tahun ke tahun terus meningkat untuk yang melanjutkan kuliahnya ke EPU. Walaupun sekolahnya saat ini kemarin-kemarin online ya, dan alhamdulillah sekarang sudah offline. Mudah-mudahan memberi semangat baru buat adik-adik yang ada di kelas 12 terutama untuk tetap memikirkan untuk terus maju, untuk memikirkan masa depannya seperti apa. Karena kemarin memang kita pandemi, kita berharap pandemi bisa segera berlalu dan kita juga tetap harus memikirkan masa depannya ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk sekolah yang sudah memfasilitasi kami untuk bisa bertemu dengan adik-adik sekarang walaupun kondisinya online seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensinya. Ketemu tatap muka walaupun ketemu tatap muka atau tidak tatap muka langsung ya. Baik, kita mulai saja. Kira-kira waktu presentasi yang akan diberikan untuk EPU berapa lama nih Bu Hai, Bu Rini? Supaya kami bisa menyesuaikan. Berapa lama kira-kira? 30 menit? 30 menit? Iya. Ya, boleh. Baik. Cukup. Cukup ya, karena kalau tidak salah nanti ada universitas lain juga ya yang akan memberikan informasi buat adik-adik. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita hari ini ya. Baik, kita mulai saja. Sebelum saya mulai presentasinya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Era dari EPU kantor Jakarta, dan ada Mas Fitra juga yang hadir di sini. Jadi kami berdua akan membantu adik-adik untuk memberikan informasi terkait dengan EPU ini, bahkan mulai dari informasi sampai nanti keberangkatan. Kalau ada yang berminat untuk masuk ke EPU, silakan jangan ragu untuk menghubungi kami. Dari IC ini selalu ada, tahun ini juga ada, tahun lalu juga ada. Pokoknya setiap tahun itu paling tidak tuh satu, tapi jarang banget yang satu yang ke EPU ini ya. Jadi supaya kami hari ini bisa memberikan maksimal buat adik-adik dapat gambaran, bisa nanti mengikuti kakak-kakak kelasnya yang sudah ada di sana. Kita coba kampus tour secara virtual kan. Karena sekarang apa-apa dilakukan secara virtual ya, termasuk kampus tour kita juga coba lakukan untuk virtual kali ini lebih kurang 1 menit. Adik-adik silakan untuk melihat kampus EPU seperti apa. Silakan Mas Fitra. Lagi kerja itu. Baru kan ikut nah, vaksinnya lah. Harus komunikasi orang tua, surat izin orang tuanya tidak. Ya, mereka emang akan Ya, itu tadi kampusnya EPU, nyaman sekali, sebenarnya pemandangannya enak sekali. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk kuliah ke Jepang, mungkin EPU mudah-mudahan nanti bisa salah satu alternatif ya untuk melanjutkan kuliah ke Jepang. Saya akan coba share screen, selanjutnya kita akan lihat lebih detail lagi apa sih EPU ini, dan bagaimana sih EPU ini gitu ya. Nah, EPU atau Ritsumeikan Asia Pacific University, mudah-mudahan screen-nya bisa terlihat dengan baik.
Sudah kita lihat tadi kampusnya secara visualnya seperti apa, lebih kurang seperti ini. Jadi memang ada di atas bukit gitu, dan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa termasuk asrama juga ada di lingkungan kampus ini. Di sini tertulis going totally global. Visi dan misi APU adalah untuk membentuk atau menciptakan generasi-generasi muda yang siap untuk menghadapi era globalisasi. EPU atau singkatan dari Ritsumeikan Asia Pacific University ini adanya di Jepang, tepatnya di kota Beppu di Pulau Kyushu. Selama ini mungkin adik-adik banyak mendengar Jepang itu hanya Tokyo, Osaka, jarang banget mungkin ya yang pernah mendengar kota Beppu ini. Tapi biasanya kalau sudah masuk IC udah tahu tuh Beppu itu di mana, karena memang EPU ini udah nggak asing lagi buat kalangan teman-teman yang ada di IC gitu. Nah, Beppu itu sebelah mana? Kami ada di selatan, di Pulau Kyushu. Jadi Jepang itu terbagi menjadi 4 wilayah, ada Honshu, ada apa gitu ya. Di sini kita ada di Kyushu ya. Dan Beppu ini merupakan kota kecil yang pasti tidak tidak seramai di Tokyo, tidak seramai di Kyoto, dan kita di sini kota kecil yang populasinya juga cuma lebih 120.000 orang. Tapi adik-adik nggak perlu khawatir, walaupun di kota kecil gitu mungkin tidak merasakan seperti apa layaknya kota Jepang atau negara Jepang gitu ya. Adik-adik nggak perlu khawatir untuk itu, karena sekecil-kecilnya kotanya lah di Jepang itu tidak terisolir seperti kota-kota kecil yang ada di Indonesia pastinya. Nah, Beppu ini terkenal dengan pemandian air panas nomor 1 di Jepang, makanya pemandangannya lebih kurang seperti ini, banyak asap-asap yang ada di situ. Ini adalah asap-asap si natural hot spring itu. Dari segi iklim, kita 4 musim di sana, tapi ketika musim dingin tidak sedingin wilayah-wilayah di bagian atas. Nah, apa sih EPU ini gitu ya? Kenapa harus EPU? Kan banyak juga universitas di Jepang itu yang mungkin adik-adik sudah pernah dengar juga. Nah, kenapa saya mesti memutuskan untuk ke EPU? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. EPU ini boleh dibilang unconventional university. Sistem kami berbeda dengan universitas lain yang ada di Jepang, dan apa perbedaannya nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Dan dari segi umur kami juga belum terlalu tua karena baru berdiri. Kamar aku. Udah ini dengerin. Ya. Kemudian ini adalah beberapa perbedaan EPU dibandingkan dengan university lain yang ada di Jepang. Kenapa kami sebut unconventional tadi? Karena di EPU ini mahasiswanya terdiri dari 50% asing dan 50% orang Jepang. Jadi orang asingnya datang dari berbagai negara, begitu masuk ke EPU, adik-adik tidak akan hanya tidak hanya akan belajar sama-sama dengan teman-teman dari Jepang saja, tapi akan belajar sama-sama dengan teman-teman dari berbagai negara. Kemudian bukan hanya mahasiswanya saja, tenaga pengajar atau dosennya pun datang dari berbagai negara. Jadi walaupun ada kuliah di EPU di Jepang, tapi tetap ada kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari dosen-dosen berbagai negara, berbagai cara pikir, berbagai perspektif, berbagai background, berbagai cara berkomunikasi, dan itu pasti juga akan menambah salah satu benefit bagi adik-adik ketika ikut kuliah di EPU. Total mahasiswa kita lebih kurang 6.000 mahasiswa dengan jumlah yang segini, sangat besar kesempatan bagi adik-adik untuk bisa membentuk networking yang semakin baik begitu lulus dari EPU. Kemudian walaupun kami masih muda, baru berdiri tahun 2000, artinya tahun ini tahun ke-21 EPU, tapi dari segi achievement atau ranking kita tidak terlalu di bawah. Tahun ini kami ranking ke-22 di Jepang, jadi walaupun kita masih muda, lumayan cukup dapat posisi di Jepang. Kami ranking ke-22 di Jepang di antara hampir 800 university yang ada di Jepang, dan masuk top 5 private university menurut Time Higher Education World University Ranking. Kemudian EPU pun walaupun masih muda sudah dimasukkan oleh pemerintah Jepang ke dalam salah satu dari 37 top global university di Jepang. Jadi logo kupu-kupu ini adalah logo yang diberikan kepada universitas yang sudah dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam top global university ini. Nah, apa saja sih yang bisa dipelajari di EPU? Dari jurusan memang kami banyak
ke sosial, tapi saya yakin banget beberapa di antara adik-adik yang walaupun saat ini dari IPA, tapi nanti pengen kuliahnya ke IPS gitu. Selalu ada sih, buktinya setiap tahun itu kita dari IC ada gitu ya. Sepertinya mudah-mudahan di ruangan ini juga ada. Nah, jurusan yang tersedia ada 2 fakultas. Yang pertama adalah College of International Management atau kami singkat dengan APM. Ini ditujukan kepada adik-adik yang tertarik ke accounting finance, tertarik ke strategi management and organization, tertarik ke marketing, tertarik ke innovation and economic, bisa memilih fakultas ini. Nanti degree-nya adalah Bachelor Business Administration, termasuk ada pelajaran mata pelajaran entrepreneur juga di dalam fakultas ini. Dan untuk fakultas APM ini atau International Management ini, kami sudah mendapat akreditasi EACSB. EACSB ini adalah salah satu prestigious akreditasi untuk sekolah bisnis yang ada di dunia. Dan APU termasuk 3 atau 4 di antara sekolah bisnis di Jepang yang sudah mendapat akreditasi ini. Tapi the only one sekolah bisnis di Jepang yang sudah mendapat akreditasi ini yang dalam bahasa Inggris. Ya, kalau ada 2 atau 3 universitas lainnya mereka dengan bahasa pengantar bahasa Jepang. Lalu fakultas yang kedua adalah College of Asia Pacific Studies. Ini diperuntukkan bagi teman-teman yang tertarik ke environment and development. Apa sih environment development ini gitu ya? Nanti kami akan kami akan kirimkan brosurnya lah nanti ke sekolah supaya adik-adik bisa melihat atau bisa cek-cek websitenya EPU supaya nanti bisa melihat mata pelajarannya apa saja. Jadi ini lebih ke lingkungan gitu tapi tidak mengarah ke tekniknya. Kemudian ada Culture Society and Media, ada yang tertarik dengan Hospitality and Tourism mungkin, atau ada yang tertarik dengan International Relation, bisa mengambil fakultas ini. Jadi EPU hanya menyediakan 2 fakultas, Bisnis sama Social Studies ini, lama belajarnya 4 tahun, tapi bagi adik-adik yang dari IPA tetap punya kesempatan untuk masuk ke EPU, mengambil fakultas yang ada mengambil atau memilih fakultas yang ada di EPU ini. Jadi kami EPU tidak ada prioritas harus dari IPA atau dari IPS, tidak. Siapa saja punya kesempatan yang sama, yang penting tertarik dengan jurusan yang tersedia di EPU. Nah, untuk kuliah di EPU, adik-adik tidak harus menguasai bahasa Jepang seperti layaknya university lain di Jepang. Untuk kuliah di EPU, adik-adik bisa memilih kuliah dalam bahasa Inggris. Kalau university lain biasanya mostly adalah kita harus sekolah bahasa dulu 1 tahun atau bahkan kadang-kadang 2 tahun, tapi di EPU tidak perlu. Begitu lulus SMA, berangkat ke EPU, kemudian nanti bisa langsung kuliah, mengambil kelas dalam bahasa Inggris. Dan itu pun bukan hanya 1 tahun pertama, adik-adik boleh mengambil kuliah dengan bahasa Inggris dari awal sampai selesai maksimal 4 tahun itu. Dan sambil kuliah nanti ada kesempatan untuk belajar bahasa Jepang juga. Jadi bahasa Jepang ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa asing dengan mengambil bahasa pengantar bahasa Inggris. Dan bagi yang tertarik untuk bahasa, pasti kita ada beberapa pasti yang minat dengan bahasa, mempelajari bahasa-bahasa lainnya gitu ya. Itu di EPU juga akan ada kesempatan untuk itu karena ada mata kuliah pilihan yang adik-adik bisa pilih untuk mengembangkan skill bahasanya. Jadi tidak menutup kemungkinan begitu lulus dari EPU selain menguasai subjek yang sudah diambil, tapi bisa 3 atau 4 bahasa asing lainnya. Nah, untuk biaya ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan ketika kita memutuskan untuk sekolah ke luar negeri, khususnya ke Jepang. Di EPU juga adik-adik tidak perlu khawatir karena kami memberikan beasiswa berupa pengurangan biaya kuliah mulai dari 30% sampai maksimal 100%. Beasiswa yang diberikan EPU ini tidak ada ikatan apa-apa dan beasiswa EPU ini diberikannya mendaftarnya ketika kita mendaftar ke EPU. Jadi pada saat adik-adik mendaftar, itu bisa langsung mendaftar untuk beasiswa ini juga. Dan pengumumannya kita dapat beasiswa atau tidak, itu juga dikasih tahunya atau diberitahukannya sebelum kita berangkat ke sana. Jadi orang tua masing-masing sudah bisa hitung-hitung apakah kita mendapatkan beasiswa atau tidak, apakah dengan beasiswa yang kita terima itu memungkinkan kita untuk berangkat atau tidak gitu ya. Dan semua
alumni IC yang kuliah di EPU itu semua mereka dapat beasiswa, tapi range-nya memang berbeda-beda ya. Kemudian beasiswa ini pun tidak hanya 1 tahun saja, mungkin ada beberapa university yang memberikan beasiswa hanya di tahun pertama saja, tapi di EPU ini kami memberikan beasiswa ini untuk 4 tahun ke depan, karena S1 itu selesai dalam waktu 4 tahun. Ya, dan setelah ada di sana pun nanti masih ada kesempatan lagi untuk mencari-cari beasiswa yang lain. Jadi sangat banyak kesempatan sebenarnya buat kita untuk bisa mendapatkan beasiswa lebih dari 1 beasiswa yang tersedia. Seperti contoh ini ada beberapa yang memberikan beasiswa 250.000 yen atau sampai 1 juta yen, dan masing-masing beasiswa ini mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Ada yang diberikannya besar tapi cuma 1 kali kasih, ada yang diberikannya angkanya kecil tapi continue agak dalam waktu yang agak panjang gitu. Dan nanti pada saat adik-adik sudah sampai ke EPU, semua informasi terkait dengan beasiswa itu akan disosialisasikan ke kita dan bisa dicek-cek juga nanti di student office-nya EPU. Kemudian ada pengalaman lain juga yang bisa adik-adik dapatkan ketika kuliah di EPU, yaitu masih ada kesempatan untuk bisa merasakan kuliah di negara lain dengan mengikuti program pertukaran mahasiswa EPU. Kami punya program exchange program dengan mempunyai partner university lebih kurang 140-an partner university di 40-an negara. Jadi walaupun kuliah di Jepang masih punya kesempatan untuk bisa merasakan kuliah entah itu di Eropa, entah itu ke Amerika, atau mau ke negara-negara Asia yang lainnya gitu ya. Dan masa belajarnya atau lama belajarnya untuk exchange program ini adalah 1 tahun atau 1 semester. Nanti kembali lagi ke EPU. Dan tadi saya sempat bilang bahwa S1 itu diselesaikan selama 4 tahun, dan kalau seandainya adik-adik ikut exchange program ini akan menambah 1 tahun belajar lagi atau tidak? Tidak. Tetap graduation-nya 4 tahun. Ya, tapi selama 4 tahun itu adik-adik punya pilihan apakah akan tetap 4 tahun di EPU atau mau ikut pertukaran mahasiswa ke luar dari EPU selama 1 tahun atau 1 semester itu. Dan enaknya lagi program exchange program ini biaya yang kita bayar tetap biaya kuliah di EPU. Walaupun pada saat itu kita tidak ada di EPU dan itu pun sesuai dengan beasiswa yang kita terima. Jadi sangat besar kesempatan bagi adik-adik untuk bisa untuk bisa merasakan kuliah di negara-negara atau di university yang kita cukup tahu mungkin biaya kuliahnya berapa, tapi dengan ikut exchange program ini bisa merasakan kuliah di sana dengan biaya yang tidak terlalu besar. Ini adalah beberapa contoh partner university-nya EPU, dan kami juga punya program double degree di mana adik-adik akan mendapatkan 2 ijazah. Kalau yang memilih sosial bisa ke Amerika, atau yang memilih bisnis bisa ke Prancis. Jadi ini agak panjang dibandingkan dengan exchange. Kalau exchange mungkin maksimal cuma 1 tahun, tapi untuk yang double degree ini 2 tahun. Kemudian untuk fasilitas kami ada dorm. 1 tahun pertama nanti teman-teman akan tinggal di dormnya EPU, tapi mungkin sedikit berbeda dengan konsep dormnya di IC kali ya. Kami punya 2 tipe kamar, ada yang single room dan ada yang share room. Kenapa hanya boleh 1 tahun di dorm ini? Karena kapasitas dorm kami hanya untuk mahasiswa tahun pertama. Masa adaptasi, masa penyesuaian, kesulitan untuk mencari tempat tinggal di luar kampus dari Indonesia, makanya kami menyiapkan dorm yang ada di area kampus dan semua mahasiswa baru akan tertampung di dorm ini. Tahun berikutnya harus keluar dari dorm. Seperti contoh ini, mereka sewa 1 apartemen dan nanti akan sharing tinggal dengan beberapa orang teman. Ya, jadi itu bisa memilih mau sharing dengan beberapa teman atau mau tinggal sendiri. Terus untuk part-time diperbolehkan atau tidak? Boleh, mahasiswa di Jepang itu diperbolehkan untuk part-time, dan part-time ini ada aturannya 28 jam per minggu semasa kuliah atau 40 jam per minggu selama masa liburan. Tapi perlu diingat bahwa tujuan pertama adik-adik ke Jepang itu atau ke EPU itu adalah untuk sekolah, bukan untuk bekerja. Jadi part-time ini bukan menjadikan main income, bukan menjadi income pokok gitu ya, tapi hanya sebagai tambahan-tambahan saja. Kemudian ada ekskul, kami punya lebih kurang 110 ekskul, adik-adik bisa ikut apa saja
ekskul di luar akademik untuk mengembangkan diri, mengembangkan soft skill gitu ya, dan ekskul ini pasti tidak kalah pentingnya juga dengan belajar. Oh, Nah, Ana kesempatan ada bekerja lembarannya. seperti apa? Untuk kesempatan bekerja cukup tinggi, 96% alumni EPU sudah terserap oleh perusahaan baik di dalam Jepang maupun di luar Jepang. Jadi sangat ada juga kesempatan bagi adik-adik nanti untuk bisa bekerja di Jepang. Dan ini juga ada fasilitas khusus yang diberikan oleh pemerintah Jepang untuk alumni dari top global university ini, di mana adik-adik punya kesempatan untuk membuka bisnis baru di Jepang. Kalau bisa saja mungkin, sekarang mungkin nggak kepikiran ya, tapi setelah dijalani 4 tahun di sana, dapat inspirasi mau buka bisnis apa gitu, itu ada kesempatan untuk itu, dan pemerintah di sana akan memberikan 2 tahun visa untuk inspiring student entrepreneur. Jadi mau startup company atau apa di Jepang begitu lulus ada kesempatan untuk itu. Kemudian kalau mau S2 dulu juga bisa, seperti contoh ini S1-nya dia di EPU, si kakak ini S2-nya melanjutkan ke Tokyo University, dan si kakak ini S1-nya di EPU, S2-nya dia melanjutkan ke Harvard University. Jadi lulusan EPU, kenapa dua orang contoh ini tidak melanjutkan, dua contoh kakak ini tidak melanjutkan S2-nya di EPU? Apakah di EPU tidak ada S2? Ada S2-nya, tapi mungkin jurusan yang dia cari tidak tersedia di EPU sehingga harus memilih university lain. Dan dari contoh yang kita lihat ini, kita tahu Tokyo University dan Harvard ini adalah dua di antara prestigious university yang ada di dunia. Artinya alumni dari EPU S1 ini mereka juga bisa bersaing dengan orang-orang dari lulusan dari university lain untuk mendapatkan university yang lain yang baik juga pastinya. Karena cukup banyak mahasiswa Indonesia yang ada di EPU, kami punya komunitas APU INA namanya di sana. Jadi ada Asosiasi Mahasiswa Indonesia yang ada di EPU, disebut dengan APU INA. Silakan nanti dicek-cek juga di Facebook, banyak kegiatan-kegiatan juga yang mereka informasikan di Facebook-nya mereka APU INA ini. Itu terkait dengan EPU. Jadi silakan nanti adik-adik lihat lagi seperti apa EPU, dan saya sekarang akan coba lanjutkan bagaimana sih cara untuk mendaftar ke EPU gitu ya. Bagi yang saat ini sudah duduk di kelas 12, pastinya sudah mulai siap-siap nih, udah mulai memikirkan university mana yang akan dituju, dan pastinya juga sudah mulai melihat-lihat bagaimana cara untuk masuk ke university tersebut. Untuk ke EPU, untuk masuk ke EPU kami tidak ada tes tulis, jadi kalau ada ditanya kapan tes tulisnya, kami tidak ada jadwal tes tulis, karena pendaftarannya penyeleksian untuk masuk ke EPU akan kami lihat dari dokumen dan wawancara. Dan pendaftaran EPU untuk pengisian dokumen, pengupload dokumen, dan sebagainya itu pun dilakukan secara online. Jadi bagi yang tertarik, silahkan nanti buka websitenya EPU, bikin account di link yang ada tertera di screen ini, silahkan di-capture bagi yang tertarik. Nggak bisa mungkin ya, nanti di brosur aja mungkin saya akan kirimkan. Dan ini adalah link untuk pendaftar online EPU. Tahap-tahap pendaftaran kami lebih kurang seperti ini. Yang pertama adalah tahap 1 itu terdiri dari mengisi formulir pendaftaran, melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan online assessment, dan nanti akan diikuti atau dilanjutkan dengan tahap kedua apabila adik-adik lulus di tahap 1. Tahap keduanya adalah interview. Ya, dan baru setelah itu kita akan dapat menerima hasil 2 minggu atau 3 minggu setelah itu kita akan mendapatkan hasil apakah kita lulus dari EPU atau tidak, dan apakah kita berhak untuk mendapatkan beasiswa atau tidak. Ya, nah ini adalah tahapan-tahapan pendaftaran ke EPU. Nah, syaratnya apa saja atau apa saja yang perlu dilampirkan ketika adik-adik mengisi formulir secara online? Yang pertama pastinya menuliskan data pribadi kita di formulir online tersebut. Kemudian adik-adik diminta juga untuk menulis esai. Ada 4 esai yang diminta oleh EPU, dan masing-masing esai itu sudah ada, atau empat itu sudah ada pertanyaan yang disiapkan. Jadi silakan dikembangkan atau dijawab dalam bentuk esai lebih banyak 150 sampai 200 kata. Jadi ada pertanyaan, jadi jawabannya bukan hanya yes no gitu ya, tapi harus dijabarkan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kemudian ada nilai sekolah dari kelas 10 sampai kelas 12 atau kelas 11, tergantung adik-adik mendaftarnya di periode yang mana. Kemudian kami butuh 1 letter of recommendation, kami butuh sertifikat TOEFL atau IELTS karena adik-adik nanti akan mengambil kuliah dalam bahasa Inggris.
Kemudian ada biaya pendaftaran sebesar 5.500 yen. Berapa sih 5.500 yen ini? Lebih kurang sekitar 600-an sampai 700.000 rupiah. Kemudian ada dokumen tambahan jika punya, ada extracurricular activity, kemudian ada standardized test kalau ada dia punya kayak EJU, SAT, kalau punya silahkan untuk dilampirkan. Kemudian setelah dokumen lengkap diterima akan dilanjutkan dengan online assessment. Nah, online assessment ini apa sih gitu ya? Terdiri dari 3 komponen, tapi online assessment ini pastinya tidak susah, tidak ada hal yang perlu adik-adik persiapkan juga, hanya mengikuti guidance atau petunjuk yang sudah ada di online assessment ini nanti. Nah, untuk TOEFL atau IELTS skor yang kami minta adalah TOEFL IBT-nya minimal 75 atau IELTS-nya minimal 6. Pastinya ini adalah minimum saja dan akan lebih baik ketika skor adik-adik di atas ini. Gitu. Kemudian keluar hasil tahap pertama nanti akan dilanjutkan dengan tahap kedua apabila adik-adik lulus di tahap pertama ini. Dan tahap kedua itu akan dilakukan interview. Interviewnya dalam bahasa Inggris pastinya, tidak perlu khawatir dalam bahasa Jepang ya interviewnya tidak dalam bahasa Inggris dan nanti lebih kurang 20 menit interview dan tim penginterviewnya dari Jepang. Kalau saat ini mungkin juga kemungkinan besar nanti akan dilakukan online seperti ini juga gitu untuk interviewnya. Nah, bagi yang saat ini sudah duduk di kelas 12 bisa mendaftar untuk masuk September 2022. Sebenarnya EPU itu punya intake 2 kali setahun, April dan September, tapi untuk anak-anak Indonesia itu paling tepatnya adalah masuknya di September. Kami buka 4 kali gelombang, ada gelombang 1, 2, 3, dan keempat. Gelombang 1 akan dibuka tanggal 18 Oktober besok. Jadi semakin cepat adik-adik mendaftar, semakin cepat hasilnya bisa diketahui. Ya, jadi kalau saya boleh sarankan, kalau memang EPU merupakan merupakan tujuan utamanya adik-adik, mungkin silakan mendaftar lebih awal gitu ya. Apakah ada perbedaan antara dengan biaya antara mendaftar gelombang 1, 2, 3 dan keempat? Tidak ada. Hanya saja mungkin kesempatannya akan lebih baik ketika adik-adik mendaftar di gelombang-gelombang awal ya. Nah, ini adalah sosial medianya EPU, silakan di-follow Instagramnya EPU mungkin, lihat kegiatan-kegiatan mereka, bisa melalui Instagram, Facebook, TikTok gitu ya, supaya nanti juga bisa dapat inspirasi dari apa yang mereka upload di daily activity-nya mereka. Itu saja informasi terkait dengan EPU ini. Apakah kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa setelah sesi ini adik-adik bisa menghubungi kami atau orang tuanya mau tanya-tanya nih lebih lanjut terkait dengan EPU ini, silakan untuk menghubungi nomor telepon yang ada di screen ini. Bisa telepon, bisa email atau bisa WA juga, tapi khusus untuk WA hanya di office hour aja ya. Itu saja lebih kurang informasi mengenai EPU. Kita coba untuk tanya jawab atau nanti tanya jawabnya atau bagaimana Bu Hai? Langsung saja ya Bu Era Langsung ya? ya, langsung untuk Ya. tanya jawab ya. Langsung Silakan. tanya jawab. Ya, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh angkat tangan, jangan malu-malu. Angkat tangan dan langsung ngomong gitu kali ya. Yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Pilih mau bertanya? Oh, silakan. Boleh siapa namanya? Fatih. Abdurrahman. Oke. Bu Era, saya ulangi pertanyaan. Makasih ya Fatih ya. Oke, baik. Pertanyaannya dari Fatih seperti ini. Jika ia kuliah terlebih dahulu untuk mempersiapkan pendaftaran di EPU ini, apakah bisa seperti itu? Maksudnya mendaftar terlebih dahulu di universitas lain? Di PTN ya, maksudnya di dalam negeri terlebih dahulu ya Fatih ya? Iya. Oh, ya boleh saja pastinya, tapi ya ngapain gitu ya, buang-buang waktu toh bisa dipersiapkan dari sekarang kalau seandainya tertarik gitu untuk ke EPU.
Karena tidak siap persyaratannya begitu ya Fatih, apa gimana? Karena belum mempersiapkan persyaratan bahasa Inggris dan karena belum bisa bahasa Inggrisnya gitu. belum mempersiapkan Ya, persyaratannya. intinya sih, oh ya, boleh saja kalau memang seperti itu. Mau mempersiapkan bahasa Inggrisnya dulu, saya sambil itu kuliah dulu deh di sini, ya boleh aja, nggak masalah. Toh kami juga di EPU nanti boleh transfer juga gitu. Tapi kalau bisa dari S1 mungkin akan lebih baik gitu ya. Oke, Baik. Fatih silakan nanti kalau ada pertanyaan juga bisa email ke kami juga ya. Oke, baik. Silakan. Dari peserta di Zoom mungkin mau ada yang mau ditanyakan dari guru-guru yang kami undang atau dari siswa IC yang lain atau dari orang tua? Oh, jadi Dipersilakan. ini yang join di Zoom adalah yang ini ya Bu Hai. Yang diundang dari sekolah lain, tapi kalau anak-anak IC di sekolah yang di ruangan ini. Oh, begitu. Betul. Jadi di pekan Baik. ini tuh pekan pertama mereka sebagai siswa offline-nya di IC. Oh, gitu. Ya. Kemarin-kemarin memang semuanya online. Iya, gitu. iya. Jadi ini hari pertama ya kalian berkumpul sejumlah 135 orang itu. Oh, ya. Baik, mungkin yang akhirnya bisa bertemu. Hasilnya bisa bertemu ya. Mudah-mudahan semua sehat. Iya, nanti maunya sih ketemu langsung ya. Maunya sih ketemu langsung. Siap. Silakan mungkin yang di online ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada yang di ruangan? Bu Era. Ya, Bu Rini. Tadi yang untuk tahap 1 ada interview. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh? Jangan malu bertanya, takut diomongin temannya. Ih, pertanyaan apa itu? Jangan kayak gitu ya. Biasa aja. Anggap dia teman-temannya. Mumpung ada yang bisa jawab. Bu Era, Ibu Rini, ini Bu Rini. Interview tahap 1 itu kan cuma 5 menit ya. Ya. Itu yang ditanya itu apa? Tadi kan kayaknya yang ada yang kedua tuh sejenis tes apa itu, Vera? Ya, jadi saya coba lihatkan ya. Jadi kami itu nanti rangkaian seleksinya ada beberapa tahap gitu ya. Dan ada tahap 1, tahap 2. Tahap pertama itu dokumen dan online assessment. Nah, online assessment ini apa sih? Ini mungkin yang dimaksud oleh Bu Rini. Jadi ini recorded video, Ibu. Jadi mereka nanti kasih pertanyaan, kita langsung jawab, direkam gitu. Nah, Watson Glaser appraisal ini apa sih? Sebenarnya sih lebih ke menjawab personality aja sih. Intinya ini tidak ada yang perlu mereka persiapkan. Jadi ini hanya mengikuti guidance yang sudah diberikan oleh EPU. Jadi nanti kayak di recorded video itu mereka kasih satu pertanyaan, kita jawab langsung gitu. Jadi ada tesnya dulu sih Bu Rini sebelum mereka melakukan tes ini. Kemudian ini seperti lebih banyak sih hanya personality aja sih pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi nggak susah kalau ini sih untuk online assessment. Tapi waktunya hampir 1 jam, berarti dengan yang ini kan 5 menit ya, yang satu 5 menit. Kemudian sepertinya lebih lama daripada yang second, yang stage kedua ya. Jadi kayak interview yang ini cuma video aja Bu Rini. Jadi nanti kita akan ada seperti ini nih, terus kita jawab aja gitu. Nanti direkam. Dan itu cuma 5 menit, mungkin hanya 1 atau 2 pertanyaan. Tapi kalau sudah yang di stage kedua, itu interviewnya seperti interview pada umumnya, face to face gitu satu-satu. Jadi itu mungkin lebih mendalam lagi. Kenapa sih mau ke EPU? Kenapa sih pilih jurusan itu? Karena waktunya agak panjang ya. Apa sih kira-kira nanti yang ingin didapatkan ketika kuliah di EPU? Ya lebih kurang seperti itu sih. Artinya di tahap 1 ini berbeda kan dengan sebelumnya. Berbeda. Kan sebelumnya tidak ada. Dan ini kalau saya lihat durasinya cukup lama gitu ya. Nah, 55 menit gitu. Jadi kalau anak-anak bertanya,
aku harus prepare apa gitu. Karena kan Enggak ada yang perlu di-prepare. Saya sudah mencoba untuk online assessment ini, jadi hanya mengikuti menjawab pertanyaan yang ada di sana dan itu tidak akademik. Tidak ada hubungannya dengan akademik. Jadi mungkin kayak psikotes atau tes SAT yang gampang banget gitu loh Ibu Rini. Intinya nggak usah khawatir dengan ini, semua bisa menjalaninya dengan baik kok. apakah ada yang tidak lolos di tahap 1 lanjut kedua? Rata-rata tidak lolosnya itu mungkin dari nilai, karena kemarin itu ada yang tidak lolos, tapi bukan karena online assessment ini. Oke. Dokumen berarti Dokumen bisa jadi, tapi jarang sih Bu Rini, saya dari beberapa kami sudah menerapkan ada tahap 1, tahap 2 ini beberapa tahun, itu baru kemarin tuh ada kejadian tidak lulus tahap 1, begitu saya tanya sebenarnya ini mungkin rahasianya EPU sih sebenarnya ya, tapi salah satu faktornya adalah nilai yang mungkin tidak mencukupi. Oke. Terima Ya. kasih Bu Era. Baik Bu Rini, terima kasih. Lagi yang pertanyaan di Bu Era. Ya, ini ada yang bertanya di kolom chat. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk kuliah di EPU ada pakai uang jaminan atau deposito? Ini dari orang tua murid. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi nanti ketika sudah lulus dari EPU itu kami akan mengirimkan atau mengasih satu kertas. Kertas itu adalah financial plan namanya. Financial plan itu di sana sudah ada estimasi biaya yang akan dibutuhkan oleh anak ini untuk 4 tahun di sana seperti apa. Nah, orang tua sebagai sponsor harus bisa memperlihatkan secara finansial apakah kita bisa membuktikan kita bisa mengcover uang itu atau tidak. Biasanya bisa dibuktikan dengan tabungan atau surat keterangan penghasilan. Jadi kalau seandainya yang Ibu maksud itu deposito yang harus frozen di tabungan itu tidak ada. Hanya saja nanti pada dokumen saat kita butuhkan, kita harus bisa membuktikan ke EPU atau secara dokumen bahwa kita punya uang segini loh. Saya nanti bisa untuk menyekolahkan anak saya ke sana dengan ini gitu. Itu hanya sebatas dokumen saja, tapi bukan berarti uang itu harus didepositokan ke EPU yang dipendam di EPU atau frozen di EPU, tidak seperti itu. Jadi boleh Bapak Ibu memperlihatkan nanti tabungannya seperti apa, tapi kalaupun tidak ada tabungan, kalau misalnya masih aktif bekerja, itu pun bisa dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan. Ya. Itu mudah-mudahan cukup menjawab dari apa yang ditanyakan ya Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan kedua, orang tua murid juga, berapa banyak pelajar Indonesia diterima di EPU setiap tahunnya? Maksudnya seberapa besar chance untuk masuk ke EPU? Terima kasih untuk Bapak yang bertanya. So far sih cukup tinggi sih untuk penerimaan kami di EPU. Boleh saya bilang mungkin 85% diterima di EPU. Tapi untuk pemberian beasiswanya beragam ya. Setiap tahun itu lebih kurang sekitar 80 siswa dari Indonesia yang berangkat ke EPU. Tapi sebenarnya yang daftar seperti tahun lalu yang mendaftar itu ada lebih kurang 160-an. 85% dari 160-an itu diterima di EPU. Jadi chance-nya masih besar sih Bapak. Jadi kalau menurut saya silahkan diikuti saja prosedurnya, mudah-mudahan nanti bisa lolos di EPU dan dapat beasiswa juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Yang berbeda mungkin beasiswanya ya Bu Era. Ya, yang berbeda adalah beasiswanya. Jadi apa sih yang menentukan beasiswa tersebut? Pastinya kualitas dokumen dan wawancara. Jadi semakin bagus kualitas dokumen, semakin bagus wawancara, semakin besar kesempatan untuk bisa dapat beasiswa yang bagus juga. Untuk Bapak tadi, kalau kuotanya sebenarnya kami tidak memplot kuotanya hanya 1 orang, 2 orang gitu sih enggak Bu Rini. Yang jelas sih sejauh kita memenuhi standar untuk mendapatkan 100% itu pasti kita akan bisa mendapatkan itu. Nah, standarnya apa sih gitu ya, itu tadi semakin bagus kualitas dokumen, semakin besar kesempatannya untuk mendapatkan yang bagus juga pastinya. Kenapa kami tidak bisa menentukan nilai sekian dapatnya 100% gitu? Kita tidak bisa menentukan begitu karena
penentuan adik-adik bisa masuk ke EPU dan bisa dapat 100% atau tidak 100% itu bukan semata-mata hanya dari nilai sekolah. Nilai sekolah memang perlu, tapi yang lain-lain juga akan kami lihat. Jadi penilaian EPU itu sangat kompleks sekali. Jadi jangan khawatir kalau aduh nilai saya kecil gimana nih, apakah masih punya kesempatan untuk mendaftar? Masih punya pastinya, tapi nanti kita akan tahu berapa besar kecilnya beasiswa yang kita terima ya dari apa yang sudah kita serahkan ke EPU. Seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih banyak Bu Era. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi aja, mungkin kita jawab setelah itu, mungkin lebih baik Bu Vera presentasi dulu kali ya. Ya, Baik, betul, satu betul. pertanyaan berikutnya, ini izin bertanya, apakah yang bisa mendaftar hanya kelas 11 dan 12 saja? Bagaimana dengan gap year? Yang bisa mendaftar ke EPU itu adalah kelas 12, kelas 11 nggak bisa. Jadi kenapa kelas 12? Karena kelas 12 itu akan lulus nantinya ya. Akan lulus nantinya pada saat dia berangkat ke sana. Jadi basically untuk masuk university di Jepang itu adalah lulus kelas 12. Jadi harus lulus SMA, tapi proses pendaftarannya dilakukan sebelum lulus SMA. Kemudian kalau anak saya gap year boleh masuk atau tidak? Boleh. Jadi kalau ada yang gap year itu boleh, karena kami di EPU tidak ada batasan umur maksimal, minimalnya lulus kelas 12. Ya, itu saja mungkin bagi yang jawaban pertanyaannya belum terjawab, silakan email ke kami nanti. Alamat emailnya sudah kami info tadi di mungkin karena ada yang online seperti ini, saya akan share juga nanti beberapa informasi di kolom chat ya. Mungkin lebih kurang itu saja dulu informasi terkait dengan EPU. Kalau masih ada waktu nanti setelah Ibu Vera presentasi kita juga akan coba tanya jawab lagi. Silakan dipersiapkan saja pertanyaannya. Itu saja Bu Rini, Bu Hai, terima kasih atas waktunya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan, Bapak Ibu guru yang hadir yang lainnya juga. Saya masih stay menunggu sampai sesi ini selesai. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan jawab di sesi terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Era untuk sharingnya. Kita lanjut langsungnya ke Bu Vera. Bu Vera, Assalamualaikum, masih ada bersama kami kah? Ya, mangga waktu dan tempat untuk Bu Vera dipersilahkan. Efisiensi waktu. Jadi Mohon saya langsung, maaf. Gak apa-apa. Saya langsung share presentasi terlebih dahulu. Tadinya saya mau video tapi ternyata ada masalah ini. Saya share dulu, udah diterima ya Bu ya? Ya sudah diterima Bu Vera. Oke. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera, perwakilan dari Hokkaido University. Ini adalah salah satu universitas negeri di Jepang yang menjadi one of the 7 Royal University. Jadi ada 7 Imperial University di Jepang. Salah satunya adalah Hokkaido University yang posisinya berada di utara Jepang. Jadi agak sedikit dingin ya. Kalau tadi APU adalah private uni, Hokkaido ini adalah National University. Sebelum saya menyampaikan tentang Hokkaido, saya ingin mengajak adik-adik atau orang tua yang hari ini hadir untuk menimbang untuk sekolah ke Jepang itu kenapa sih harus dipilih gitu ya sekolah ke Jepang, karena tadi sudah disampaikan dan saya yakin di IC juga sudah beberapa kali presentasi kampus-kampus di Jepang gitu ya. Jadi udah banyak pilihan. Nah ini mau saya ingatkan kembali kenapa harus Jepang yang menjadi alternatif pilihan studi lanjut adik-adik nantinya. Yang pertama adalah Jepang itu high quality educational institution-nya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu juga saat ini sudah banyak sekali program-program dalam bahasa Inggris yang bisa dipilih oleh adik-adik yang tidak memerlukan kemampuan bahasa Jepang saat mendaftar. Ini yang mungkin ada kelebihan dibanding kampus-kampus lain di luar negeri yang bukan English speaking ya. Misalnya seperti di Jerman misalnya ya, itu kan harus belajar pakai bahasa Jerman dulu. Kalau Jepang ada pilihan kampus-kampus yang menggunakan bahasa Inggris. Ini salah satu kelebihan pertimbangan untuk studi di Jepang. Yang berikutnya adalah ini yang menarik, affordable tuition fee. Selama ini atau tadi saya lihat ada di chat juga gitu ya, mungkin pertimbangan finansial menjadi salah satu hal yang yang berat gitu untuk orang tua. Nah, affordable tuition fee ini bisa saya sampaikan dan saya sangat yakin pede banget bahwa di Jepang itu sangat affordable untuk biaya pendidikannya dibanding dengan
Amerika, Australia, ya, bahkan Singapura terdekat sekalipun. Memang berapa sih kisarannya? Ini tergantung dari jenis atau jenis universitas dan program studinya. Untuk universitas negeri seperti Hokkaido University dan kampus-kampus negeri lainnya di Jepang, ini sangat menarik karena mereka semuanya rata, biaya pendidikannya hanya sebesar 535.800 yen, atau kalau dirupiahkan sekitar 65 sampai 67 juta setahun. Dan itu untuk semua jurusan, kedokteran, teknik, sosial, desain, itu untuk negeri seperti itu. Tetapi kalau di swasta itu tergantung kebijakan dari masing-masing kampus, range-nya kisaran dari 800.000 sampai dengan 1,6 juta yen per tahun. Kalau dirupiahkan pun masih tetap lebih murah dibanding dengan kita berkuliah di Amerika atau Australia. Lalu yang berikutnya adalah well-developed scholarship system. Kalau tadi disampaikan dari pihak APU ada beasiswa keringanan ya, tuition fee, ini adalah salah satu dari scholarship system yang ada di kampus Jepang, termasuk di Hokkaido University juga demikian. Nanti saya akan jelaskan penawaran beasiswa apa yang ada di Hokkaido University. Jadi dengan melihat ini saya yakin orang tua maupun adik-adik bisa lebih yakin memilih kampus di Jepang. Dan ada banyak ya dari selama online ini IC sudah memberikan kesempatan dapatkan informasi mengenai kampus-kampus di Jepang. Nah, mengenai Hokkaido University sendiri, kami adalah salah satu kampus yang menjadi pionir program S1, bukan salah satu, adalah the first ya. Jadi pertamanya adalah kampus Hokkaido ini yang memiliki program studi S1, dan memang usia kami sudah cukup tua. Di sekitar kita dibangun di tahun 1876, jadi sudah 140 tahun usia kita lebih kurang, dan ini cikal bakalnya adalah dimulai dari Sapporo Agricultural College. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya memang Hokkaido ini cukup kuat di bidang agriculture, di bidang science ya, dan turunan IPA lainnya. Untuk kampus kami sendiri berada posisinya di utara Jepang, jadi kalau dari Tokyo sekitar 90 menit melanjutkan penerbangan tiba di Sapporo, dan kita punya 2 kampus di Sapporo dan di Hakodate. Kalau dilihat sama adik-adik ini ada warna kuning ya, inilah luasan kampus Hokkaido yang ada di Sapporo. Di mana kalau dilihat posisi kami ini sangat menariknya adalah kita di tengah-tengah ya, jadi great location di sini saya tulis, karena memang kalau kita bisa bandingkan dengan kampus-kampus lainnya yang ada di Jepang, terutama universitas negeri misalnya, maka satu-satunya selain Tokyo Uni pastinya, satu-satunya yang berada di tengah kota, tidak di pedesaan adalah Hokkaido University, karena berada di tengah-tengah, hanya berjarak sekitar 5 menit berjalan kaki dari Sapporo Station. Itu sangat mudah dijangkau dan di tengah-tengah, dan luas sekali karena kalau dihitung ini sekitar 400 kali dari luasnya lapangan sepak bola, luas kampus Hokkaido ini. Jadi kalau lihat dari sejarahnya, zaman dulu itu sebelum Sapporo City dibangun, yang terlebih dulu dibangun ini adalah kampus Hokkaido ya, makanya no wonder dia ada posisinya di tengah-tengah. Dan kita juga ini kampus yang punya logo kupu-kupu ya, jadi Top Global University. Kita masuk di sini memang baru berjoin di program terbaru di Top Global University. Dan yang pasti kalau dilihat Hokkaido ini adalah kota yang menjadi impian masyarakat Jepang untuk tinggal. Kenapa? Karena kotanya sangat nyaman dan biaya hidupnya juga terjangkau. Ini beberapa kegiatan atau beberapa pilihan yang cukup dikenal di Hokkaido, yaitu adanya festival musim dingin ya. Jadi adik-adik kalau nanti sekolah di Hokkaido, ini salah satu advantage-nya. Kalau di Kyushu itu onsen ya, kalau di Hokkaido ini adalah main salju. Ini juga pemandangannya cukup bagus, salah satu destinasi musim panas terbaik di Jepang, dan makanannya terutama makanan laut adalah top di Jepang karena mereka punya posisi di laut dingin. Untuk Hokkaido sendiri, kami dinobatkan bertahun-tahun sebagai the most beautiful campus in Japan. Jadi ini udah tahunan, udah sampai bosan dapat predikat seperti ini, karena memang sangat bagus. Ada salah satunya ikonnya si Hokkaido Uni ini adalah
Ginkgo Avenue. Ini yang dilihat gambarnya kuning ya. Ini salah satu spot yang tidak hanya dinikmati oleh mahasiswa Hokkaido University, tapi juga turis domestik maupun internasional. Jadi teman-teman nanti nggak cuma ngelihat anak kampus, tapi para turis ya yang datang juga pasti akan nongkrong atau main ke wilayah ini yang ada di dalam kampus. Untuk Hokkaido University sendiri, kami saat ini memiliki 12 jurusan untuk S1, di mana saat ini ada Humanities and Human Science, ada pendidikan, ada hukum, ya, ada Economic Business, Science, kedokteran. Tetapi memang dari 12 undergraduate program yang kita punya, saat ini kami hanya memiliki 2 program studi dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama adalah MGSP, Modern Japanese Studies Program, di mana ini adalah program sosial, adik-adik bisa belajar tentang Jepang, tentang budayanya, bahasanya, sejarahnya, political ekonomi Jepang. Program ini durasinya adalah 4 tahun untuk S1, tetapi untuk seluruh mahasiswa diwajibkan mengikuti intensif Japanese course selama setengah tahun. Jadi totalnya program ini selesai 4,5 tahun. Nah, berbeda dengan kampus-kampus lainnya di Jepang, kalau MGSP ini programnya memang dia akan mendapatkan pelajaran bahasa Jepang yang menjadi kredit. Kalau mungkin misalnya di kampus lain yang menggunakan bahasa Inggris itu bahasa Jepang diterima oleh mahasiswa asing untuk tambahan, tetapi kalau di program MGSP Hokkaido Uni ini, pelajaran bahasa Jepang menjadi kredit yang akan diperoleh oleh siswa selama 4 tahun belajar di S1-nya. Dan yang pasti no Japanese ability required at entry. Jadi tidak ada syarat memiliki kemampuan bahasa Jepang untuk mendaftar. Pendaftaran program MGSP ini kami buka 2 kali, 2 sesi, yaitu di bulan Oktober ini tanggal 26 nanti sampai November 17. Dan sesi kedua akan kami buka kembali di tanggal 1 Februari sampai 24 Februari. Nah, untuk adik-adik yang saat ini kelas 12, sudah bisa mulai mempersiapkan diri. Apa aja yang diperlukan, syaratnya sangat mudah, karena syarat untuk mendaftar ke program ini hanya mereka yang telah menyelesaikan 12 tahun masa pendidikan atau akan mendapatkan kelulusan 12 tahun masa pendidikan. Jadi untuk adik-adik yang di kelas 12 membutuhkan surat rekomendasi atau statement letter dari SMA-nya yang menyatakan dia saat ini berada di kelas 12 dan akan lulus tahun depan. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan bahasa Inggris, dibuktikan dengan skor report, baik itu TOEFL ataupun IELTS program, IELTS score. Untuk TOEFL-nya IBT 79, dan untuk IELTS-nya itu 6,5 academic modul. Syaratnya hanya itu saja dan tidak boleh berkewarganegaraan Jepang atau half. Jadi program ini memang hanya untuk international student. Untuk kurikulumnya sendiri ini yang tadi saya sampaikan yang mungkin membedakan dengan kampus lain yang berbahasa Inggris, di MGSP ini bahasa Jepang itu akan menjadi makanan sehari-hari siswa selama 4 tahun. Ya. Dan kebetulan MGSP ini juga memang program yang sudah ada di Hokkaido sebelumnya untuk Japanese student atau regular course namanya, sehingga nantinya di tahun ketiga adik-adik internasional ini bisa menentukan diri mau tetap di international program atau bergabung di regular program. Itulah kenapa bahasa Jepang menjadi santapan selama studi di sana. Nah, nantinya di tahun ketiga, keempat, adik-adik sudah mulai masuk ZEMI, sudah mulai ikut internship, dan juga di program ini sebenarnya juga ada program semacam exchange seperti itu. Tetapi memang untuk exchange-nya terbatas sekali kampus-kampus yang bekerja sama dengan Hokkaido ini. Nah, untuk informasi lebih detail mengenai MGSP, adik-adik bisa mengunjungi langsung website ini ya, nanti bisa datanya tadi di chat juga saya udah share website yang bisa diakses. Nah, untuk biaya nih, kalau tadi ada orang tua yang mungkin concern dengan finansial, kebetulan MGSP ini punya program scholarship untuk mahasiswa tahun pertama. Jadi seluruh mahasiswa yang diterima di tahun pertama itu dapat disampaikan mereka akan dibebaskan untuk enrollment fee,
tuition fee tahun pertama, dan juga mulai tahun depan ya itu intensif Japanese course yang saat ini saya tulis ada biayanya. Mulai tahun depan artinya adik-adik yang sekarang kelas 12 mendaftar ini akan dibebaskan dari biaya intensif Japanese course. Jadi tahun pertama sampai 1,5 tahun ya itu tidak ada biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk mahasiswa asing yang diterima di program MGSP. Nantinya nilai di tahun pertama inilah yang menjadi acuan untuk kampus memberikan perpanjangan program beasiswanya atau tidak ya. Jadi beasiswanya terdiri ada 2, yaitu 50% tuition fee-nya waiver atau 100% waiver. Atau kalau tidak ada maka itu harus bayar biaya pendidikan yang besarannya sekitar 535.800 yen atau sekitar 67 juta tadi yang saya sampaikan. Nah, untuk living cost sendiri sebenarnya sama yang berlaku di kampus-kampus lainnya juga yang tadi disampaikan oleh Apu. Nantinya adik-adik yang sudah tiba sebagai mahasiswa di Hokkaido Uni bisa mendaftarkan atau menerima beasiswa lain untuk bantuan living cost. Contoh kasus siswa dari Indonesia yang tahun lalu berangkat, itu setelah tiba di Jepang, selang 3 bulan itu dapat pengumuman dia bisa mendaftar program beasiswa yang ada di Jepang. Jadi ada dari JASO, ada dari lembaga-lembaga private lainnya. Nah itu mereka bisa daftarkan dan bisa menerima atas rekomendasi dari kampus. Tapi kalau untuk kisaran biaya hidup misalnya ingin diketahui oleh orang tua berapa sih di Hokkaido dibutuhkan, ini sebetulnya kalau menurut saya yang ditulis Hokkaido ini cukup besar ya, 90.000 yen per bulan, karena nyatanya untuk siswa Indonesia yang saya coba tanya langsung, mereka tidak lebih dari 80.000 yen per bulan itu sudah dalam kondisi nyaman, masih bisa entertain diri sendiri, nggak perlu puasa Senin Kamis, apalagi makan Indomie instan. Jadi ini kehidupan sangat nyaman, itu 80.000 yen per bulan. Itu juga dikukuhkan di informasi dari JASO Student Guide to Japan. Nah, yang berikutnya adalah program ISP, Integrated Science Program ini, program S1 plus S2. Jadi adik-adik yang mengikuti program ini nantinya masuk program ini harus sampai dengan S2 programnya. Nah, kelebihannya adalah mereka lebih cepat pastinya dengan program ISP. Kalau normalnya S1 itu 4 tahun, S2 itu 2 tahun, 6 tahun, maka dengan program ISP ini adik-adik bisa selesai 5 tahun atau 5,5 tahun untuk sampai dengan S2. Ya. Dan sama di program ISP ini juga tidak membutuhkan kemampuan bahasa Jepang untuk pendaftarannya, karena dibutuhkan hanya kemampuan bahasa Inggris, yaitu nilai TOEFL IBT 79 dan akademik modul IELTS-nya itu 6,0, lebih kecil daripada MGSP tadi. Nah, untuk online application period-nya sendiri, ISP ini hanya ada 1 kali dalam setahun, yaitu nanti November tanggal 15 kita akan buka pendaftarannya sampai 30 November. Jadi tidak ada kesempatan kedua untuk program ISP. Jadi untuk adik-adik kelas 12 saat ini yang tertarik mempelajari bidang yang ada ditawarkan di ISP, salah satunya ada biologi, kimia, dan fisika, itu adik-adik bisa melakukan pendaftarannya tanggal 15 November. Masih ada waktu kan untuk menyiapin IELTS ataupun TOEFL ya. Nah, program ini biasanya banyak yang nanya nih, ini programnya hanya betul-betul biologi aja, kimia aja, atau fisika aja? Ya betul, jadi di tahun pertama ini adik-adik itu sejak awal sudah menentukan akan berada di kelas mana. Jadi saat melakukan pendaftaran nanti itu ada tertulis akan memilih kelas biologi, kimia, atau fisika. Nantinya untuk lanjutan di S2-nya, adik-adik bisa bebas memilih program studi yang ada di Hokkaido University yang relate dengan S1-nya. Jadi kalau misalnya biologi, program turunannya misalnya mau ambil biologi, berarti bisa ngambil marine science misalnya, atau mengambil agriculture itu bisa, atau food science itu bisa masuk ke kondisi seperti itu. Nah, untuk beasiswanya sendiri saat ini sedikit berbeda dengan MGSP. Kalau ISP itu berdasarkan nanti nilai terbaik dari ujian wawancara yang dilalui oleh siswa. Nah, kita punya sama ada 2 pilihan, adalah 50% atau 100% scholarship. Ya, dan juga ada bantuan per bulannya 50.000 yen per bulan yang akan diterima oleh siswa ini.
Nah, untuk tadi kembali ke program, seperti inilah lebih kurang ya yang saya sampaikan, ada biologi, kimia, dan fisika yang dipilih di tahun pertama, di S1, di S1. Untuk graduate levelnya atau S2-nya nanti adik-adik bisa pengembangan dari program ini. Misalnya yang tadinya ngambil chemistry, mau nerusin ke chemical science and engineering. Jadi otomatis nih adik-adik kalau nanti mengambil kelas kimia, biasanya temennya atau partner jurusannya adalah kimia fisika. Kalau adik-adik ngambil biologi, biasanya partnernya biologi kimia, ya. Jadi yang berhubungan seperti itu untuk bisa nerusin nanti di program S2-nya. Nah, yang menarik dari program ISP dibanding program science lainnya yang ada di kampus-kampus Jepang yang menggunakan bahasa Inggris adalah di Hokkaido University ini tidak hanya nantinya adik-adik belajar science murni atau pure, tetapi juga akan ada tambahan pelajaran berupa manajemen skill. Jadi bidang manajemen lalu matematika. Nah, jadi makanya ini kita sebut program ISP ini adalah Cross Disciplinary Educational Science Program. Jadi harapannya nanti adik-adik yang belajar bidang sains tidak hanya mengetahui tentang sains, tapi juga dia bisa menjadi pemimpin di perusahaan karena dia juga mengenal bagaimana memanage perusahaan ini. Nah, ini yang menarik, mungkin kalau di kampus-kampus lain biasanya hanya bidang itu saja, tidak ada tambahan bidang manajemen gitu ya, atau bidang tambahan matematika. Tapi kalau di sini memang ada khusus buat program ISP tambahan seperti itu. Nah, bedanya MJSP dengan ISP adalah program MJSP itu program yang sudah ada dari awal di Hokkaido, regular programnya dengan bahasa Jepang. Tetapi ISP ini adalah program yang betul-betul dibuat untuk international student. Ya, jadi tidak ada program sebelumnya di Hokkaido yang seperti ini. Dan ini hanya menerima mahasiswa asing. Jadi tidak ada teman-teman bahasa orang Jepangnya untuk di program ISP ini. Dan kalau ditanya mengenai lulusan, ini belum ada karena ini baru mulai di tahun 2017 ya. Jadi kita masih saja proses untuk menyelesaikan S2-nya anak-anak yang masuk di 2017 kemarin. Nah, untuk MJSP sudah ada lulusan, rata-rata memang 100% mereka ditempatkan di tempat yang mereka pilih ya, pekerjaan atau meneruskan ke S2. Nah, ini untuk biaya yang sama dengan MJSP yaitu 535.800 yen, di ISP juga sama, dan kita punya beasiswa fully atau partial support, ini biasanya berdasarkan hasil dari interview. Nah, untuk kedua program yang ditawarkan oleh Hokkaido University ini juga sama dengan APU, tidak ada ujian tertulis. Kami hanya ada interview. Jadi online application, setelah itu interview. Interviewnya kalau tadi misalnya untuk menentukan dapat beasiswa atau tidak di APU ada video record, kami tidak boleh video record, langsung actual. Jadi adik-adik hanya boleh sendiri di ruangan, tidak boleh ada yang menemani, nanti akan diwawancara. Nah, wawancaranya seputar pertanyaannya. Halo? Bu Fer, iya mohon maaf ini di waktunya sudah selesai, sudah bel, kalau di IC mungkin agak lebih dipercepat mungkin ya Bu Vera ya. Udah selesai sebenarnya Bu. Jadi inilah program MJSP dan ISP. Dan untuk scholarship-nya sendiri sama, kita juga punya dari penawaran dari JASO maupun local government dan private foundation lainnya. Jadi lebih kurang seperti ini. Kalau saya ambil living cost yang didapat dari buku panduan studi di Jepang JASO, maka Hokkaido itu masih lebih murah ya dibanding Tokyo maupun Osaka. Nah, rata-rata biaya hidupnya sekitar 80.000 yen per bulan. Oke, kalau adik-adik ada yang masih mau bertanya mengenai Hokkaido University, terutama program bahasa Inggrisnya ini, adik-adik bisa menghubungi saya di ferawati@coach.co.id. Pendaftarannya akan segera dibuka, jangan sampai lupa untuk mendaftar segera. Begitu Ibu, silakan. Ya, terima kasih dari teman-teman di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Ada yang mau bertanya Bu Vera? Untuk yang tes pertama? Bu Vera. Bu Vera? Ya, pertanyaan. Untuk program ISP itu tadi pertanyaannya apakah dibutuhkan ACT sejenis itu?
Enggak, jadi syarat untuk entry requirement-nya tuh hanya kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai TOEFL ataupun IELTS, lalu 12 tahun masa pendidikan. Kalau 12 tahun masa pendidikan ini sebenarnya ini syarat dari imigrasi ya, bukan kampus Jepang sebenarnya. Jadi kalau tadi ada yang bertanya di sesi APU apakah kelas 11 boleh, itu tidak boleh karena memang imigrasi punya rule seperti itu, hanya mereka yang sudah 12 tahun atau 12 years of student yang bisa mendaftar. Sama seperti Hokkaido juga seperti itu. Syaratnya hanya itu untuk entry requirement. Tapi ketika mendaftar memang ada dokumen yang harus disiapkan, salah satunya adalah membuktikan bahwa dia eligible untuk kuliah. Misalnya apa nih? Ya bisa disubmit misalnya dengan SAT, bisa disubmit. Kalau UN kan belum pada punya nih, kecuali yang tahun lalu, yang lulus tahun lalu ya. Kalau lulus tahun lalu berarti aman. Tapi kalau baru sekarang kelas 12, artinya adik-adik harus membuktikan bahwa eligible untuk kuliah gitu. Apa nih syaratnya? Misalnya nilai EJU dan sebagainya. Tetapi tidak disampaikan harus punya nilai skor sekian. Yang penting mereka udah pernah mengambil. Karena itu tidak menjadi syarat utama saat requirement saat mendaftar. Tapi dokumen itu dibutuhkan ketika disubmit. Apa aja dokumen yang bisa menunjukkan bahwa kita eligible untuk kuliah. Jadi kalau adik-adik ada saat ini misalnya ujian SAT punya nilai atau ujian-ujian internasional lainnya, itu bisa disubmit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Transkrip nilai diperlukan. Ya, rapat diperlukan ya. Transkrip nilai rapor diperlukan. Pasti diperlukan. Jadi kalau dibilang entry requirement-nya hanya nilai sama nilai SAT, TOEFL sama IELTS dan 12 tahun masa pendidikan. Tetapi ketika adik-adik sudah mendaftar, itu untuk application dokumennya pasti dibutuhkan nilai raportnya, nilai ijazahnya. Lah karena ini kelas 12 belum punya nilai ijazah, berarti kan ada statement dari pihak sekolah bahwa dia menyatakan kelas 12 saat ini. Nanti akan lulus bulan sekian, baru bisa disubmit tambahan nanti ke kampus Jepang. Nah, untuk itu, biar bisa diproses, dinyatakan eligible, maka sebaiknya disubmit juga dokumen seperti SAT atau nilai EJU yang bisa menunjukkan bahwa kita memang bisa mengikuti perkuliahan. Tapi tidak wajib untuk. Tapi tidak wajib. Ada lebih baik. Kalau boleh translate raport, kita boleh dari sekolah sendiri, nggak harus dari Sword? Atau harus dari translator tersumpah? Oh enggak. Bisa dari sekolah sendiri, selama tulisannya dalam bahasa Inggris. Nah, satu lagi Bu Vera dari Billy, boleh silahkan Billy. Untuk yang IPS tadi Bu Vera, apakah tidak ada tunjangan biaya hidup? Kemudian apakah kesempatan di gelombang pertama dan gelombang kedua itu sama baiknya yang untuk IPS? Ya, jadi adik-adik untuk Hokkaido University memang agak sedikit berbeda. Kalau tadi APU bisa banyak yang daftar, banyak yang diterima, Hokkaido University ini hanya 20 orang yang diterima untuk seluruh dunia. Jadi tidak ada kuota per negara. Ya, karena memang sedikit berbeda. Kita kalau berdasarkan Times Higher University 2021, kami masuk peringkat pertama Jepang dari berbagi dengan 6 kampus lainnya, yaitu kampus negeri Jepang ya. Ada 6 yang menjadi peringkat pertama. Kami salah satunya. Jadi memang ada batasan untuk jumlah yang diterima di program ini. Tapi adik-adik nggak usah khawatir karena buktinya anak IC ada yang pernah masuk di program ISP, ya. Jadi adik-adik nggak usah khawatir, kesempatan untuk bisa diterima di program ISP maupun MDSP untuk anak-anak Indonesia cukup besar. Terbukti dari selama ini tiap tahun ada anak Indonesia yang bisa masuk. Kalau dilihat berapa persen sih gitu, yang daftar memang kadang nggak begitu banyak ya Bu ya. Kalau tadi aku misalnya 100 lebih gitu ya, kalau Hokkaido paling hanya 10-20 orang yang mendaftar gitu. Nah yang diterimanya itu ada yang 4 orang waktu itu, ada yang 2 ya, jadi itu tergantung. Tapi memang tidak ada kuota per negara. Jadi ini kesempatan buat semua orang, bisa 20 kursi tersedia untuk program ISP maupun MDSP. Untuk kasus MDSP itu bisa lebih banyak dari 20, maksimal 25 orang
per tahun bisa diterima. Oke, gimana Billy? Kemungkinan sama baiknya enggak di setiap gelombang itu? Kemungkinan sama baiknya, ya kalau Bill, jadi kalau 20 atau 25 itu Bill, biasanya 15-nya itu di gelombang pertama dibuka. Kalau gelombang pertama 15 tidak terambil semuanya sama orang internasional, sisanya dia akan lempar ke gelombang kedua. Seperti itu kondisinya. Jadi gelombang pertama kursinya cukup besar. Sekitar 15 dibuka, gelombang kedua sekitar 10, ya 5 sampai 10. Tetapi kalau di gelombang pertama siswa yang diterima hanya misalnya 12, ada sisa 3 kursi itu akan dilempar ke gelombang kedua. Kalau menurut saya, kalau Bill punya syaratnya saat ini bisa mendaftar lebih cepat lebih baik, katanya Pak Yusuf Kala kan. Jadi daftar aja lebih cepat lebih baik. Tapi kalau memang syaratnya belum tersedia bisa di gelombang kedua karena masih ada waktu. Living cost itu sangat terjangkau sebenarnya dibanding Tokyo atau Osaka ya. Jadi kalau untuk asrama, mahasiswa tahun pertama sama dengan APU, semuanya digaransi bisa dapat tinggal di dormitory kampus. Tetapi tahun kedua udah harus keluar, ya. Jadi sama semua kampus di Jepang seperti itu, hanya tahun pertama dimungkinkan di asrama. Untuk tahun berikutnya di apartemen itu lebih kurang sekitar 35.000 yen per bulan apartemennya bisa dicari di Hokkaido. Di bawah itu kemungkinan besar bisa, tapi kalau untuk lebih nyaman sekitar 35 karena di Sapporo. Nah, untuk biaya makan dan sebagainya itu nggak mahal dibanding Tokyo atau Osaka. Biaya makan itu lebih kurang kalau masak itu nggak mencapai ya 20.000 per bulan lah, lebih kurang 20-25.000 yen per bulan. Jadi kalau saya tanya nih saat ini ada mahasiswa dari Krida Nusantara yang sedang MGSP di sana, itu dia biaya hidupnya habis dengan apartemen sekitar 75.000 yen per bulan. Beasiswa living cost itu ada nggak Bu Vera untuk MGSP? Ada. Jadi sebenarnya kalau di Hokkaido itu tidak nyebut beasiswa living cost, Bu Rini. Beasiswa yang bisa diambil di Jepang itu nantinya dipakai untuk living cost. Nah, apa aja beasiswanya? Ada dari JASO, 50.000 yen per bulan. Ada dari private foundation lainnya. Dan perlu diketahui, Hokkaido ini kalau saya compare dengan kampus negeri lainnya, ini adalah kampus yang paling banyak kesempatan beasiswanya. Saya kebetulan tadi di presentasi nggak saya share beasiswa apa saja yang ada di Hokkaido, tapi kalau cari scholarship in Japanese University, keluar nomor satunya itu Hokkaido. Terbanyak penawaran beasiswanya. Jadi nggak cuma yang dari JASO, ada banyak sekali. Jadi adik-adik nggak usah khawatir karena selama ini yang saya temui orang-orang Indonesia yang sekolah di Hokkaido, baik itu yang S2 maupun S1 ya mereka andalannya sih seperti itu rata-rata ya. Pasti cari beasiswa yang direkomendasikan oleh kampus, dan rekomendasi kampus ini cukup banyak pilihan kampus, cukup banyak pilihan universitasnya. Paling banyak pastinya sih yang diterima anak-anak di Jepang itu ya JASO, karena JASO melepas banyak beasiswa setiap tahunnya tuh ribuan ya, jadi makanya banyak yang terima. Ya, baik, terima kasih penjelasannya Bu Vera. Billy cukup dulu ya. Ya, baik Bu Vera, Bu Era, terima kasih atas penjelasannya pada hari ini. Rekan-rekan guru, orang tua maupun siswa dari IC yang lain, terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita hari ini. Mungkin saya tutup dulu yang ada offline di sini ya. 3, 2, 1. Beri salut. Beri komentar. Oke, terima kasih untuk kelas 12. Kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu yang di aplikasi Yano. 15 menit doang istirahatnya. Berarti kayaknya kurang ya Bu ya, harus main ke IC ya. Iya, boleh Bu. Udah. Biar maksimal. Emang boleh Bu Hai? Banyak Emang ya. boleh kalau kita langsung Bu Rini? Ya, jadi kita nonton ini, nonton dia pop.
Mungkin dari teman-teman di Zoom ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kalau teman-teman di Zoom selain dari luar Tangerang, juga ada mahasiswa ini tadi saya lihat ada Billy juga, dia online juga ya. Ini apakah Billy yang sama? Sama Billy boleh pegang HP ya? Oh, Billy karena dia anak ASN, ASN itu Anak apa? OSN, Anak Billy itu Olimpiade. peserta OSN diperbolehkan memegang handphone, tapi kalau yang lainnya tidak. Oh, Oh, saya lihat. enak banget dapat Iya. fasilitas ya. Ini Bu Hai tadi ada yang tertinggal pertanyaannya. Skip sebentar ya Bu Vera. Ada yang tertinggal pertanyaannya. Izin bertanya terkait dengan submit sertifikat lomba. Adakah batas seperti provinsi atau nasional? Mudah-mudahan yang bertanya masih ada di Zoom-nya. Jadi untuk sertifikat sebenarnya tidak ada batasan. Jadi gini loh, karena seleksi awal EPU itu adalah seleksi dokumen, jadi untuk awal-awal itu jual diri semaksimal mungkin melalui dokumen gitu ya. Apapun yang dipunya selama SMA, lampirkan saja entah itu kepanitiaan juga kadang-kadang. Jadi kompetisi harus nasional atau provinsi, pokoknya apa saja yang kita punya lampirkan saja ya. Oke, yang Ya, online biasanya masih ada pertanyaan. Kampus Jepang karena merit ya, Bu Era ya. Jadi betul. mereka merit skornya biasa ngelihat itu berapa aktifnya kita. Ya, makanya Kayaknya dari IC mungkin Lampung ada yang mau bertanya ya? ya Pak silakan. Pak Afrian, mungkin dari siswa IC Lampungnya sama di IC Lampung juga pada nonton bersama. Oh iya. Iya, Oh, mungkin iya. ada boleh Pak Afrian kalau ini langsung open mic aja. Ada berapa sih IC ini sekarang Bu Hai? 23. Wow. Ini aja belum bisa semua Bu, karena kan jam BK beda-beda ya di Iya, setiap. iya. Gitu. Mana nih Pak Afrian tadi udah raise hand. Kayak cukup Kalau kali Billy ya? itu olimpiade apa ya, Bu? Billy Olimpiade Matematika. Oh. Oke. Ini Billy-nya. Good luck ya Billy, ditunggu di Hokkaido. Jadi dulu itu kita pernah di ISP pertama kali ya Bu launching program. Anak Indonesia tuh ada yang kepilih beasiswa presidennya. Sayangnya anak Indonesia yang terpilih 1 itu yang presiden itu dia akhirnya tidak ngambil di Hokkaido karena mungkin ada pilihan di kampus negara lain yang lebih menarik beasiswanya. Padahal itu jadi nomor 1 itu Bu. Dan menurut Hokkaido itu dia bisa masuk ke Harvard gitu standarnya. Siapa tahu Billy nanti berikutnya ya. Amin katanya Bu. Ya antusias sekali Billy. Oke. WhatsApp nggak bisa pakai? Bisa. Oh, ya nanti daftar hadirnya Bu Vera sama aja kan ya Bu Vera ya? Beda, saya nggak bikin daftar hadir tadi Bu. Oh ya, nanti minta dari Saya tadi ya dari Bu Era ya. Saya tadi di chat ke Billy, saya tulis email saya. Ah siap. Baik. Ini masih ada pertanyaan kah ini? Ada yang mau ditanyakan lagi kah Bapak Ibu? Kalau tidak, kita akhiri mungkin ya. Ya. Baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi di pertemuan sharing session selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hai, Bu Rini, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih sudah join dengan kami hari ini. Terima kasih. Izin live ya Ibu. Ya. Nanti kabar-kabar Bu. Ini Lampung nih ya rame-rame nih. Iya. Terima kasih Karena Lampung. suaranya Lampung. Iya. Terima kasih Pak Efrien, Pak Wiwit sudah mengajak siswanya ya. Ya.
Ditunggu loh Makasih. pendaftarannya loh ya. Ya. Dari Lampung Baik. catat. Baik Bu Hai, izin live ya Bu Hai, Bu Rini. Terima kasih Ya, semua. dalam hitungan 3 Assalamualaikum. saya akhiri meetingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Ya Bu Rini. Dokumen-dokumen surat-surat anak-anak itu apakah sekarang ini masih perlu yang hard copy-nya atau kan itu semuanya sudah submit ya Bu ya? Misalnya Mereka nih kan kayak, upload. Mereka kan upload semua yang dimintakan Bu Rini. Tapi ada tabel-tabel kan Bu yang di sini misalnya organization letter gitu ya Bu ya. Kalau dulu kan ya, aku buatkan tuh surat organisasinya mereka dalam tabel kayak biasa yang A1, Ya. A2, 3 yang seperti itu. ah, Nah, sekarang apakah masih begitu atau anak-anak hanya mengisi saja di tabel online dan kita nggak perlu mengisi lagi gitu? saja di tabel online, tapi ya nanti kan akan diminta sertifikatnya harus mereka upload Ibu. Jadi Yang tetap aja di-upload? surat keterangan itu dibuat. Yang diupload sertifikat aslinya yang misalnya ada sekian atau si tabel yang biasa aku buat A1, A2, A3 itu Bu? Boleh kalau tabel itu aja mewakili semua juga boleh. Toh itu juga sekolah yang membuatkan gitu loh. Iya, tanda tanpa sekolah. Jadi Karena kan mereka gini, Bu nggak usah Rini. upload lagi sertifikat. Iya, jadi nanti dia upload. Jadi upload sertifikatnya nggak, kalau yang ada sertifikatnya nggak usah dibikinkan Bu Rini. Tapi kalau yang nggak ada sertifikatnya aja dibikinkan. Di pendaftaran yang lama itu kan kayak semacam resume gitu Bu Era. Boleh, nggak apa-apa. Jadi Resume supaya terlihat bahwa dia biasanya kan aku bedakan ada 3 sertifikat organisasi, lalu kemudian lomba-lomba, boleh. ya kan? Jadi 3-3-nya itu terlihat gitu Bu Era kalau Boleh. Jadi biasanya gini Bu Rini, mungkin di formnya itu Bu Rini tambahkan misalnya organisasi sertifikatnya terlampir gitu. Misalnya ada dia ikut apa sertifikatnya tidak terlampir gitu. Mungkin tambahkan aja itunya Bu Rini. kan dulu ditandain Bu, misalnya sertifikat A1 ya sertifikatnya ditulisin A1 gitu. Iya. Jadi kan Iya. kayak gitu. Iya, begitu. Jadi Jadi tabel itu nanti diupload, itu diupload di apa namanya di additional document. berarti masih pakai cara lama itu berarti dua-duanya Masih, nggak digunakan apa-apa. ya. Masih. Oke. Ya, baik. Aku nyiapkannya masih seperti itu berarti. Ya, baik. Bu Rini, Bu Hai, makasih banyak waktunya. Mudah-mudahan kapan ya bisa datang langsung ke IC. Juga bisa, sekarang juga ayo. Ada pintu Harus swab dulu kali ya. Ada ini peduli lindungi biasa Oh, scan peduli gitu. lindungi. Biasanya gitu. Oh, Kan iya, seperti iya, masuk ke mall, Bu. Masuk ke mall iya, kan iya, sama. iya, baik. Oke, baik Bu Rini. Makasih Bu Hai, Bu Rini. Assalamualaikum.